maksimal mungkin, nantinya Seon tidak akan menyesali hidupnya. 빌딩 주인대 친구거든요. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga berhasil membujuk orang tua Sari yang awalnya ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain, lalu Jiu yang bekerja di Alfamart, dan terakhir Jun yang di WA aja beres. Sampai pada akhirnya kelompok belajar Gamin tidak jadi bubar setelah mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka masing-masing dan kembali solid. Keesokan harinya, diperlihatkan Bu Wulan yang kembali menemui wakil kepala sekolah untuk memberitahu kalau dia akan tetap bersikeras melaksanakan pertemuan dengan komite kedisiplinan sekolah terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihan Ul. Di sini, Bu Wulan mengatakan jika kelompok belajar Gamin terbukti bersalah, maka dia akan menyuruh mereka untuk meminta maaf dan memastikan dihukum sesuai dengan undang-undang. Intinya, Bu Wulan tidak akan membiarkan mereka dijebak oleh permainan Pihan Ul. 누명은 자시하지 않을 겁니다. Paginya setelah grup kelompok belajar berhasil kembali dikumpulkan, Jumet yang ikut bergabung dengan mereka kemudian menceritakan kalau dulu guru yang juga berniat menggelar komite disiplin untuk Han-ul tewas dibunuh tepat di malam sebelum pertemuan itu digelar. Intinya Han-ul akan melakukan apapun untuk menggagalkan pertemuan sehingga bukan tidak mungkin kalau kejadian serupa juga akan menimpa Bu Wulan. 더는 아무도 피아노를 Mendengar hal itu, Gamin lalu memutuskan bahwa prioritas mereka saat ini adalah untuk memastikan keselamatan Bu Wulan dan sampai hari pertemuan itu digelar, maka mereka harus bertanggung jawab untuk melindunginya. 무조건 선도 위에 올려야 해. 선도위가 열릴 때까지. Sementara itu, Bu Wulan juga masih terus berkoordinasi dengan detektif kepolisian di mana Pak Detektif juga sependapat dengan Gon untuk memprioritaskan keselamatan Bu Wulan dan menyarankannya untuk kabur karena meskipun detektif itu berusaha melindunginya, banyak polisi korup yang berpihak kepada geng YB dan dia khawatir kalau Pihan Ul tetap akan menemukan cara untuk membungkamnya. 선도위 끝나고 돌아오시죠. 선생님, Namun seperti yang sudah bisa kita duga, Bu Wulan sama sekali tidak gentar dan tetap memilih untuk melanjutkan apa yang sedang diusahakannya karena jika sampai dia mundur, hal itu hanya akan menghancurkan harapan atas usaha murid-muridnya selama ini. 좀 진전된 게 있을까요? Singkat cerita, tepat satu malam sebelum pertemuan komite digelar, wakil kepala sekolah tiba-tiba menelpon Bu Wulan dan meminta untuk bicara empat mata dengannya mengenai skandal sekolah yang juga menyangkut kasus korupsi dari perusahaan YB. Hal itu dilakukan wakil kepala sekolah tidak lain adalah karena dia sadar kalau pertemuan itu akan benar-benar terjadi besok. Artinya Bu Wulan harus mempunyai persiapan yang lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. 정말 선도위 왜 하필? Mendengar hal itu, Bu Wulan pun bergegas OTW ke sekolah di mana dia sempat janjian dengan detektif kepolisian yang memintanya untuk berpikir ulang karena khawatir akan keselamatannya. Namun Bu Wulan yang sudah bulat tekadnya tetap memutuskan untuk lanjut masuk ke dalam meskipun mereka sadar betul kalau itu adalah sebuah jebakan. Oleh karena itu, detektif itu memberikannya waktu selama setengah jam untuk menyelesaikan urusannya di dalam. 다른 속셈이면 선도위 바로 전날입니다. Singkat cerita, Bu Wulan pun kemudian menemui wakil kepala sekolah di mana dia kemudian bersaksi dengan menceritakan apa yang dia ketahui dan bagaimana kelompok ayahnya Pihan Ul mulai menguasai sekolah. Namun benar saja setelah beberapa saat mereka ngobrol, lampu di seluruh gedung sekolah tiba-tiba padam yang tidak lain adalah ulah dari Pihan Ul dan beberapa anak buah terkuatnya. Di mana wakil kepala sekolah yang menyadari hal itu pun memilih untuk langsung melarikan diri dari sana. Sialnya, Bu Wulan telat pergi sehingga mereka akhirnya berhasil memojokkannya dan menyita HP miliknya. 상대의 시간을 빼고 하는 거야. Sampai di sini, alasan Bu Wulan nekat menemui wakil kepala sekolah meskipun dia sadar kalau itu adalah sebuah jebakan, ternyata rekaman di HP-nya hanyalah merupakan pancingan dan sebelumnya dia telah memasang alat penyadap sehingga apa yang terjadi di dalam sekolah nantinya akan menjadi bukti kuat untuk melawan pihak geng YB. Sampai di sini, dia masih mengira kalau detektif kepolisian yang berjaga di luar akan segera datang menyelamatkannya ketika mendengar kemunculan Pihan Ul. Sayangnya, hal itu tidak akan terjadi karena Pihan Ul juga telah mengantisipasi hal itu di mana dia telah mensecure area sekitar sekolah dengan bantuan pengaruh dari ayahnya sebelum detektif tersebut meminta bantuan pusat. 나태만 형사님이요?
Namun di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara makhluk halus alias Sari dari speaker koridor sekolah yang meneriaki mereka, di mana seketika itu juga Gamin full squad plus Jumet muncul dari ujung koridor untuk menyelamatkan Buwulan. Jadi selama 3 hari terakhir, Gamin dan semua anggota kelompok belajar benar-benar memfokuskan diri untuk menjaga keselamatan Buwulan dengan selalu membuntutinya secara diam-diam. Dari sanalah mereka akhirnya tahu semua rencana Buwulan dan memutuskan untuk ikut datang ke sekolah tanpa sepengetahuannya. Tanpa banyak bicara, Gamin langsung satset menghajar Minhwan dan menyuruh Jun dan yang lainnya untuk segera pergi menyelamatkan Buwulan, sementara dia sendiri akan berhadapan dengan Pihanul. Menyadari hal itu, Minhwan dan 2 anak buahnya pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka yang akhirnya terpaksa membuat mereka semua terpisah. Jiwoo dan Jumet menghadapi 2 anggota Pihanul, sementara Seon yang biasanya cupu dan gak berani bertarung terpaksa nekat untuk menghadapi Minhwan. Sialnya, Jun yang hanya tinggal sendirian kemudian justru harus mendapat lawan yang tidak terduga, yaitu sahabat masa kecilnya yang dulu selalu melindunginya dan bisa dibilang adalah motivasi Jun selama ini untuk menjadi kuat. Dengan begitu, mereka semua akhirnya terpaksa harus menghadapi lawannya masing-masing, sementara Buwulan yang kabur seorang diri berusaha secepat mungkin keluar dari area sekolah. Kembali ke Jun yang harus melawan sosok yang merupakan sahabat kecilnya sendiri. Tentu saja dia menyayangkan sikap sahabatnya yang telah berubah semenjak dia bergabung dengan geng YB. Padahal selama ini Jun telah berlatih keras untuk menjadi kuat hanya demi bisa bergabung dengan geng YB dan kembali dekat dengannya. Sampai akhirnya meskipun sudah mengalah dengan tidak melakukan perlawanan, Jun yang merasa sudah benar-benar kehilangan sahabat kecilnya itu pun